Setelah kami bertemu dan mendapatkan informasi langsung dari salah satu warga terkait misteri danau ini, kami pun semakin bersemangat untuk membuktikan dan menelusuri lokasi kali ini. Fiza pun langsung berkoordinasi dengan Haryo Talijiwo, salah satu anggota tim kabar misteri kali ini. Halo, Nandi, lagi di mana? Masih di jalan. Ini tadi aku udah ketemu sama warga setempat dan interview sitik-sitik. Wes tak garai informasi dan akhirnya wes cukup signifikan kalau di sini sepertinya ada sesuatu yang akan menarik perhatianmu. Wah, perhatianmu karo wujudmu nang kene, kowe mrene. Sini ya. Bes. Dah. Oke, Misteri Seekers. Sekarang gue udah janjian sama Ustadz, kayaknya Ustadznya ada di situ. Angga, salah satu anggota sekaligus kameramen tim kabar misteri, juga mencari narasumber seputar lokasi dari salah satu pemuka agama setempat. Angga dari tim kabar misteri JAK TV. Melalui hal tersebut, harapan kami sebagai tim investigasi, selain mendapatkan informasi, juga sebagai permohonan izin sosial tempat. Danau Suradita. Boleh Ustadz ya? Boleh. Saya mau tahu tentang sejarah yang ada di danau ini. Iya, iya. Ustadz bisa diceritain nggak? Ya, danau ini awalnya dari galian pasir. Jadi memang ini kan wilayah pasir, sehingga orang-orang sini kemudian menggali. Tapi setelah digali ya kemudian dibiarkan kondisinya menjadi danau seperti ini. Bener gak sih cerita angker yang ada di danau sini Ustadz nih? Katanya ada cerita-cerita. Ya memang Gitu kalau ya? di dalam fikih Islam itu kan danau ini kan termasuk air yang tenang. Jadi sesuatu yang tenang itu biasanya ada makhluk lain. Terus kemudian Ustadz saya juga dengar kabar katanya benar nih banyak korban yang meninggal di banyak memakan korban nih dan Iya ada. Nah, terakhir persis di dekat sini itu anak remaja yang lagi main, mereka berempat. Kemudian salah satu dari mereka karena bercanda lalu jatuh, kemudian ditolong, tapi kemudian yang nolong ini akhirnya ikut masuk. Dan yang aneh ketika dicari oleh tim SAR itu tidak ketemu sampai 3 hari baru kemudian dia akhirnya malah muncul sendiri. Saya wujudnya belum pernah melihat, tetapi memang yang namanya makhluk halus dia bisa saja berwujud sebagai apa saja. Di antaranya dia bisa berwujud seperti binatang, termasuk buaya putih, ular dan sebagainya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Oke, kalau begitu Ustadz saya mohon izin dari tim kabar misteri. Ya. Kami coba untuk menelusuri dulu daerah sini. Baik, Ustadz. baik, ya. Mohon doanya juga supaya Amin, kami ya. tidak terjadi apa-apa. Intinya yang terpenting adalah mereka punya kehidupan, kita punya kehidupan. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, saya kira itu. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seluruh tim lengkap berkumpul, kami pun memulai sesi pemetaan lokasi penelusuran kali ini. Hal ini juga bertujuan sebagai langkah awal penelusuran tim untuk melihat situasi dan kondisi setempat. Enggak. Ya. Iki wes lingsir wengi nek jarene wong Jawa. Artinya dalam bahasa Indonesia itu menjelang tengah malam ya. Kita udah harus melakukan penelusuran. Sebentar lagi Haryo Talijiwo akan datang. Nah, di belakang gue ini adalah pintu masuknya, men. Cuman sekecil gini, pintu masuk ke danau 5 hektar lo bayangin. Berarti pintu masuknya tuh diminimalisir sama warga setempat supaya nggak banyak orang masuk ke sini. Tapi ini muat kok.
Nah, ini saking udah lamanya mungkin nggak ada yang menelusuri sini. Ya tanamannya masih lebat banget dan gelap banget. Jadi kita harus agak hati-hati sih. Jadi kita bawa lampu ya. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bro. Sorry. Iya, Aryo datang. Macet pas bener. Gimana? Oke, udah. Jadi di sini gosipnya ada siluman buaya putih. Dia kan udah menelan korban 10. Rata-rata yang meninggal adalah orang pendatang. Kalau orang sini yang terakhir anak kecil meninggal di sebelah selatan danau. Dan narasumber yang gue wawancarain tadi, dia sudah menceritakan bahwa dia nebang pohon bambu kesurupan. Pekerjaannya pada saat ngecat di rumahnya kesambet juga, ngerasa ada yang nepok terus nggak bisa jalan. Kayaknya sih memang di sini ada sesuatu ya, tapi kita harus buktiin, kita kabarin ke pemirsa nanti kalau kita udah tahu yang pasti. Oke, nanti sekalian kita telusuri langsung ya. Interaksi dulu ya, ngasih salam semesta. Oke. Sekaligus ke seluruh para makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat ini. Assalamualaikum ya ahlul ghaib wa syahadah. Assalamualaikum ya alimul ghaib wa syahadah. Ya, gak ada respon. Interaksi gue, salam gue. Kita coba nanti spot lain kali ya. Oke, yuk kita pindah ya. Emangnya benar jin itu bisa menyerupai binatang terus memangsa manusia gitu? Menyerupai manusia itu bisa gitu. Terus memangsa? Memangsa manusia enggak. Biasanya godaannya membuat korban itu buat rajin menyerupai seperti memanggil-manggil, menyerupai orang yang dikenalnya, bisa kayak gitu. Kayak pelan-pelan sayup ya. Ada musik. Gue ikutin Ariel. ada musik-musik ya. Coba gue ikutin Ariel. Dari jalan sungai. Iya. Ada sosok perempuan. Iya. Dia duduk menghadap ke sana, buang muka. Dia menghilang. Saya baru bacakan asma auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak ada musik-musik terdengar dari Tadi dalam jangan air. pinggir. Ini tadi sempat ada sosok ibu-ibu pakai baju warna hijau-hijau ya. Jadi jaritnya jarit hijau, atasnya hijau. Cuma kalau kita diusiakan kurang lebih usianya kisaran 70 tahunan. Lumayan agak keriput-keriput tadi seperti itu. Cuma dia bau muka kayak nggak. Kita kan rame di sini kayak dia yang I don't care gitu. Kayak nggak peduli. Tadi saya tes, saya membaca asma dengan salam, dia pecah. Berarti dia belum bisa diajak komunikasi. Tadi dengar sempat kamu dengar terlintas. Iya, dengar nggak? Iya. Kalau apa kayak suara suling gitu ya bro ya. Kalau misalkan kita bisa bawa gamelan gua ke tengah danau sih, kayaknya kita ketemu jawabannya sih. Sekelompok remaja saat berwisata ke sebuah desa terpencil di Skotlandia, mereka menyempatkan diri berfoto di tepi danau Eck atau Loch Eck yang ada di desa tersebut.
Dalam foto pertama hanya terlihat 10 remaja putri yang tersenyum senang. Namun dalam foto kedua yang diambil beberapa detik kemudian, ada anak laki-laki kecil yang berjongkok di balik sebuah balok kayu di sebelah kanan menghadap kamera. Sementara para gadis remaja itu tidak melihat ada orang lain di sekitar mereka. Adanya anak kecil itu baru diketahui setelah mereka melihat hasil-hasil foto selama liburan itu. Mereka kemudian tahu bahwa anak kecil itu ternyata tenggelam di Loch Eck. Hantunya disebutkan tetap berkeliaran di kawasan danau tersebut. Pada 1994, sebuah film yang dibintangi oleh Emma Thompson menceritakan tentang legenda The Blue Boy. Itu adalah sosok hantu anak laki-laki yang tenggelam di danau setelah berjalan dalam tidur. Rohnya masih berkeliaran di perairan danau tersebut.